Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Dr. Hadri Pramono Mars, yang kami hormati pimpinan LPD Al-Bahjah Buya Yahya, beserta pengurus Pondok Pesantren Al-Bahjah, yang kami hormati seluruh pejabat struktural Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa menyelenggarakan acara silaturahmi virtual Rumah Sakit Paru Sidawangi bersama Buya Yahya pada hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Salawat serta salam kita limpah dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Perkenalkan, saya Irma selaku pembawa acara, mohon izin untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua perkenalan Direktur dan paparan program pelayanan Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, perkenalan pimpinan LBD Al-Bahjah Buya Yahya dan pengurus Pondok Pesantren dan program kerjasama dengan Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Yang keempat, doa penutup oleh Buya Yahya. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah perkenalan Direktur dan paparan program pelayanan Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hadri Pramono Mars. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Buya Yahya, para pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah direktur yang baru. Saya Dr. Hadri Pramono Mars. Saya ingin menyampaikan selayang pandang pelayanan Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Kita sedang menuju ke arah layanan yang lebih luas dari hanya paru menjadi layanan tambahan. Beberapa layanan tambahan akan saya presentasikan. Ya. Dimulai dari riwayat Rumah Sakit Paru ini, kita mempunyai luas 10 hektar yang rencananya kita akan kembangkan. Sebagian wilayahnya itu masuk ke Kabupaten Kuningan, sebagian wilayah lain masuk Kabupaten Cirebon. Kalau kita lihat sejarah singkat Rumah Sakit Paru Sidawangi, kami mulai berdiri di tahun 1939 di bawah pemerintahan Hindia Belanda sebagai tempat isolasi untuk TB paru. Dan tahun 2018 kita akan berubah menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat yang digabung dengan satuan pelayanan yang ada di Kota Cirebon. Dan tahun ini insya Allah kita akan berubah menjadi Rumah Sakit Paru dengan unggulan-unggulan lainnya. Kalau kita lihat situasi dan kondisi Rumah Sakit Paru Sidawangi, kita sudah mempunyai izin operasional dan akreditasi sebagai rumah sakit B khusus paru dan lulus akreditasi paripurna. Dan status dan tupoksi Rumah Sakit Paru Sidawangi kita sudah mempunyai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga kita sudah menjadi PPK BLUD penuh. Ya. Teruskan. Visi dan misi Rumah Sakit Paru Sidawangi, visinya adalah menjadi rumah sakit rujukan paru nasional terdepan dan rumah sakit pendidikan tahun 2024. Ada beberapa nilai-nilai yang ada di rumah sakit, yaitu
kita mempunyai nilai-nilai terpercaya, profesionalisme, kepuasan pelanggan, peduli, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi kita ingin menjaga kesehatan paru yang lebih berkualitas untuk hidup lebih bermakna. Ini adalah beberapa izin operasional yang kita sudah punyai dan masih berlaku. Dan jaminan mutu Rumah Sakit Paru Sidawangi adalah sudah terakreditasi paripurna untuk PARS-nya. Ke depan, Rumah Sakit Paru Sidawangi merupakan salah satunya rumah sakit pemerintah di Jawa Barat yang memiliki sertifikat halal. Jadi kita mengarah ke rumah sakit syariah. Selain itu, beberapa layanan yang ada di Rumah Sakit Sidawangi ini, mulai dari layanan rawat jalan, dari poli paru dan poli umum, kita sudah mempunyai beberapa penyakit dalam, spesialis anak, spesialis jiwa, dokter gigi, dokter spesialis gizi, dokter spesialis obgyn, fisioterapi, dan insya Allah ke depannya kita mempunyai spesialis bedah, layanan spesialis bedah. Kemudian selain itu juga kita mempunyai medical check up. Ini medical check up ini sesuai dengan keilmuannya, kita bisa menerima dari luar untuk pemeriksaan-pemeriksaan mulai dari pemeriksaan jiwa, paru, dan sebagainya. Jadwalnya coba tolong lihatkan. Ini adalah jadwal-jadwalnya dari spesialis paru. Kita punya 2 orang spesialis, kemudian penyakit dalam 1 orang spesialis. Klinik anak ada Dokter Suci. Kemudian klinik kandungan kita ada 2, laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariah. Klinik kesehatan gigi dan mulut kita punya dokter gigi. Kemudian jadwal selanjutnya untuk pelayanan radiologi kita mempunyai 3 dokter spesialis. Kemudian pelayanan spesialis patologi dan anatomi ini ada 1 untuk melihat apakah itu tumor atau tidak dengan pemeriksaan PA. Kemudian pelayanan akupunktur, ini kita punya juga Dokter Tatang yang sudah terlatih. Kemudian klinik tulip, yaitu untuk HIV/AIDS, kita sudah punya. Ini kita memperlihatkan Dokter Dina, ini Dokter Dina adalah spesialis jiwa. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit lain memerlukan pemeriksaan tes kejiwaan, konsultasi kesehatan jiwa, kecanduan obat atau adiksi obat, bisa datang ke kami. Ini klinik jiwa. Kemudian untuk klinik gizi, kita sudah ada dokter spesialis Dokter Ali. Ini sudah bergabung di kami untuk pelayanan gizi klinik. Silakan. Ini adalah dokter spesialis bedah yang insya Allah akan bergabung setelah selesai pandemi ya. Kemudian klinik yang ada di kami, ada klinik kandungan dan kebidanan. Ini kita sudah memiliki tadi 2 dokter spesialis yang dilengkapi dengan peralatan USG 4 dimensi. Kemudian juga ini adalah pemeriksaan USG oleh dokter radiologi dan rawat inap. Kalau rawat inap kami sudah menyediakan sesuai dengan spesialisasi. Kita sudah punya ruang perawatan non-infeksius untuk kelas VIP dan kelas 1 dan kelas 3 ya. Kemudian ruang perawatan infeksius kelas VIP, kelas 1 dan kelas 3 kita sudah mempunyai ICU, ruang intensif, dan ruang isolasi untuk pasien TB RO, pasien COVID, dan ruang isolasi bertekanan negatif. Kita ada 8 tempat tidur. Kemudian kita menerapkan suasana yang bersih, rapi, nyaman, aman, dan fasilitas yang sesuai. Pelayanan ruang bersalin, kita sudah menerima pasien-pasien yang bersalin melalui persalinan normal maupun sesar. Dalam hal ini yang berkenaan dengan COVID, karena kami adalah rujukan COVID. Jadi ini adalah ruang bedah
sentral kami sudah memiliki tata udara tekanan negatif dan memiliki 2 ruang operasi. Kemudian juga selain itu ada ruang perawatan perinatal, maternal, dan bedah. Kita sudah sediakan dengan alat-alat dan fasilitas yang memadai, ya. Bagaimana untuk ruang bayi, kita sediakan bayi sakit, bayi infeksius, dan bayi sehat. Kemudian juga rumah sakit ini menyediakan ruangan khusus untuk melahirkan ibu hamil yang terinfeksi COVID di ruang terpisah. Ini menggunakan teknik tata udaranya, sehingga aman buat teman-teman dokter maupun perawat yang ada di rumah sakit. Kemudian Rumah Sakit Paru memiliki kamar operasi untuk pasien non-COVID dan COVID, yang insya Allah akan berjalan itu bedah umum dan yang sudah berjalan sesar. Kemudian juga ruang perawatan bayi dan dari Rumah Sakit Paru, ya. Alhamdulillah sudah menerima pasien yang melahirkan normal maupun melalui operasi. Yang tidak kalah pentingnya, kami memisahkan antara yang sangat infeksius dan tidak infeksius, sehingga aman buat teman-teman yang berobat dan dirawat di sini yang tidak infeksius, di dalam ruangan-ruangan yang memang kita setting untuk terpisah. Untuk yang sangat infeksius, kami sudah mempunyai ruang isolasi bertekanan negatif. Dan yang tidak kalah pentingnya, menuju rumah sakit syariah, kami menyediakan edukasi Islami. Kemudian juga menyediakan fasilitas kelengkapan sholat, edukasi Islam pada pasien dan keluarga dirawat jalan, edukasi Islam pada pasien dan keluarga diranap, dan edukasi Islam melalui fasilitas audio. Kami juga melakukan bimbingan rohani Islam, bimbingan tayamum untuk pasien-pasien yang kita rawat inap. Dalam upaya implementasi syariah bagi pasien muslim, rumah sakit melakukan mandatory training fikih pada pasien dan seluruh pegawai pemberi pelayanan. Yang alhamdulillah ini kami sudah laporkan kepada Wakil Gubernur dan sangat-sangat diapresiasi. Semoga menjadi rumah sakit syariah di bawah Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal indikator mutu yang ditekankan dalam pelayanan syariah rumah sakit ini, yang wajib dan yang standar. Yang alhamdulillah untuk yang wajib kita sudah dapat, untuk yang standar kita sedang tambahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk rumah sakit Paru Sidawangi. Dengan mengimplementasikan syariah, pasien adalah tamu, bekerja merupakan ibadah, penyembuhan itu berasal dari Allah, rezeki merupakan jaminan dari Allah. Rumah Sakit Paru kini telah dilengkapi dengan WA Center. Ini salah satu upaya kita untuk mengurangi komplain. Kita menggunakan WA Center 081124000747 merupakan handling terhadap komplain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan teman-teman kami yang ada di sini. Silakan dari Bu Kepala Bidang dulu, kameranya dialihkan ke sana. Pak Alek. Bisa? Ya, silakan. Memperkenalkan sendiri-sendiri ya. Silakan Ibu Kasti sebagai Kepala Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kasti, Kepala Bidang Keperawatan. Ya, silakan terus. Saya Dian, Kasih Pelayanan Medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjasti Suliasti, Kepala Seksi Sarana Prasarana Keperawatan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyana dari seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya kurang terdengar dengan jelas. Ya, ini Pak Agus ya. Pak Agus silakan. Nama saya Agus Irawan, Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. Dari keuangan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyaningsi dari bagian umum dan keuangan. Iya, kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Rohaini, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian teman-teman kami yang saya perkenalkan satu persatu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur dan seluruh pejabat struktural. Selanjutnya adalah perkenalan pimpinan LPD Al-Bahjah, Buya Yahya, dan pengurus pondok pesantren dan program kerjasama pelayanan dengan Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Buya Yahya. Kepada Buya Yahya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kami dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Guru Mulia Buya Yahya mewakili dari yayasan yang memang saat ini beberapa staf yayasan di Al-Bahjah ada satu hal yang tidak bisa diwakili. Jadi Al-Fakir mewakili dari yayasan. Langsung saja mungkin ya biikhtisar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya'lim. Yang kami hormati, yang kami muliakan dan kami doakan selalu guru kita semua Buya Yahya, Umi Ferus beserta keluarga, semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dakwahnya, diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau di zaman sekarang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Pak Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, Dr. Hadri Pramono Mars, yang semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat, sehat walafiat, diberikan keistiqomahan, diberikan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta keluarga besar Rumah Sakit Paru serta pejabat struktural yang hadir dalam acara ini. Jazakumullah khair. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sedikit memberikan informasi perihal Al-Bahjah yang memang diresmikan pada tahun 2010, yang kurang lebih saat ini usia hampir 12 tahun ya. Yang memang di dalamnya tidak hanya pondok pesantren, karena kami di Lembaga Pengembangan Dakwah, di situ ada beberapa sektor divisi. Pertama ada ekonomi, pendidikan, multimedia, dan segala macam, dan situ di bawahnya pun banyak divisi-divisi, termasuk divisi kesehatan ini masuknya di dalam yayasan divisi umum, itu seperti itu. Perihal suaranya masuk ya? Ya masuk ya. Baik, kami lanjut. Lembaga pengembangan dakwah ini memang tidak hanya recording in progress, pondok pesantren, sekolah, tapi di situ ada beberapa sektor divisi termasuk ekonomi. Di dalamnya ada Al-Bahjah Mart, Al-Bahjah Chicken,
dan lain sebagainya. Termasuk di divisi multimedia, di dalamnya ada Al-Bahjah TV, Radioku, event organizer, wedding organizer, Pustaka Al-Bahjah, dan divisi dokumentasi seperti itu. Dan termasuk di divisi pendidikan pun ada daripada dasar Islam Quran, SMP Quran, tahfidz Quran, tafakuh, dan harapan Buya besar bahkan disekolahkan sampai sarjana, sampai doktor, dan insya Allah harapan Buya sangat besar. Itu seperti itu mungkin dari kami. Selebihnya mungkin dari Al-Bahjah Sehat bisa menyambungkan dalam sinergi untuk program dengan pihak Rumah Sakit Paru. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oh iya. Kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar, Pak? Jelas. Terdengar jelas. Ya, sudah jelas masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita semua, Buya Yahya, beserta Umi Fairuz, kemudian Direktur dari Rumah Sakit RSP Sedawangi, Cirebon, kemudian kepada staf jajaran pengurusan di Rumah Sakit Sedawangi. Kami adalah perwakilan dari Al-Bahjah Sehat yang diberikan amanah oleh Buya untuk menggawangi kesehatan santri dan pejuang di pondok. Dan alhamdulillah kami menyambut baik silaturahmi dengan Rumah Sakit Sedawangi untuk pelayanan kesehatan. Terlebih tadi ada konsep yang disampaikan bahwasanya Sedawangi mengusung pelayanan kesehatan yang syariat, yang syar'i, dan kami sebagai perwakilan dari Al-Bahjah Sehat menyambut itu dengan baik sekali. Mungkin gambarannya kami ingin menyampaikan kepada Pak Direktur dan kepada jajaran staf RSP Sedawangi bahwasanya kita di sini menangani kesehatan santri, kemudian ada juga pejuang-pejuang yang mana sebelumnya kita selalu mengirim pasien itu ke rumah sakit yang ada di kota seperti Rumah Sakit Permata dan Arjawinangun. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini kita juga sudah mulai mengirim pasien-pasien juga ke Sedawangi, dan berdasarkan laporan dari teman-teman kita yang sering merujuk ke Sedawangi, kami mendapatkan pelayanan yang luar biasa, penjambutannya, kemudian komunikasinya baik sekali. Artinya di saat nanti akan ada kerjasama yang lebih lanjut dengan Sedawangi, kami akan senang sekali, apalagi dengan konsep syariat yang diusung oleh Pak Direktur tadi. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, insyaallah. Silakan Buya. Oh, Masya Allah, langsung kami? Masya Allah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna bil amali sholih. Akrimna bil amali sholih. Akrimna bil amali sholih. A'inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, khususnya para pejuang-pejuang di Rumah Sakit Paru Sidawangi, Masya Allah, Rumah Sakit Paru yang beberapa waktu yang lalu kami juga ikut di acara apa lupa waktu itu ya, bahwasanya ini akan diupayakan untuk bisa lebih kualitas dari sisi rohaniatnya nih, syar'inya. Secara umum rumah sakit itu sendiri sebetulnya sudah syar'i, karena menolong orang itu ya syariat Nabi Muhammad SAW, dan pekerjaan yang luar biasa. Hanya disempurnakan ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan demi meningkatkan kualitas tadi dan pahala lebih besar di hadapan Allah SWT. Dan harus diyakini bahwa Masya Allah, kami ucapkan kepada semua ini, khususnya dimulai dari yang paling atas Bapak Dr. Hendri Pramono, Masya Allah, dan juga yang di bawah beliau, ini harus diyakini bahwasanya pekerjaan ngurusi orang sakit pekerjaan luar biasa. Di sisi lain ada kabar gembira dari Allah di dunia, atau yang sering disebut dengan gaji, kalau kami sebut uang barokah. Tapi sebetulnya apapun yang kita lakukan itu, biarpun kita mendapatkan gaji misalnya, tapi ini adalah kebaikan. Allah memilih Anda itu untuk berurusan dengan orang-orang yang doanya dikabul. Kan bisa jadi Allah, kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang besar ini, bisa saja seorang hamba dirubah oleh Allah bekerja di tempat maksiat, melakukan kehinaan, keharaman. Maka kami mohon kepada semua yang diberi oleh Allah kesempatan untuk merawat orang sakit yang Allah dalam hadis qudsi amti maritu falam ta'udni, menegur hamba-hamba yang lain. Lalu Allah berfirman, aku sakit, kenapa kau tidak kunjungi hambaku? Lalu hamba tersebut bertanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau Rabbul Alamin, kau Tuhan semesta alam? Allah menjawab, fulan sakit, kau tidak kunjung kepadanya, kau tidak dekat kepadanya. Padahal kau dekat kepadanya, niscaya kau akan menemukan aku bersamanya. Makna menemukan aku Allah di sini apa? Rahmatnya, pengkabulan doa, dan macam-macam. Artinya, Anda ini adalah istimewa semuanya. Capek Anda ini adalah pahala. Tinggal itu saya ngeklikkan niat. Memang betul dapat uang, dapat gaji. Jangan dikatakan, tentang dapat gaji, aku sudah tidak dapat akhirat. Oh enggak. Tetap mendapatkan dan tentu dipilih oleh Allah. Maka semakin serius dalam menangani. Apalagi subhanallah, ini jihad semuanya ditingkatkan masalah syar'iyatnya. Waduh, ini pangkat apa lagi? Lebih tinggi dari ini. Menolong orang lain sudah luar biasa, tapi tetap menolong dengan menjaga kesyariahannya. Ini semakin sempurna. Maka kami berterima kasih kepada semua, kepada Pak Dr. Hendri dan yang lainnya, dan semua yang telah berkiprah di sini. Kami ucapkan terima kasih, dan Allah yang membalas dengan segala kebaikan, dan semoga Allah menjaga iman keluarga kita, karena kalau orang ingin menjaga syariat itu Allah akan jaga keluarganya, dan semoga Allah menjaga kesehatan Anda dan keluarga semuanya. Intinya kepada semua yang berjuang, Anda ini adalah orang istimewa. Bahkan dia begitu istimewanya, nggak pandang yang datang orang kafir, musuh atau siapapun, tetap kita layani, kan begitu. Profesional. Makna profesional di sini bukan sekedar profesional kan terus dengan manajemen, bukan. Profesional kita dengan Allah, maksudnya apa? Kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih semuanya. Apalagi dengar ada ini, Masya Allah, ada kerjasama nanti dengan Al-Bahjah, bahkan secara tidak langsung ya, mungkin Ridho ya, kita sudah mengirim karena dan pelayanan yang baik. Masya Allah, terima kasih. Allah membalas dengan segala kebaikan. Dan memang kita ingin terus meningkatkan pelayanan untuk santri. Santri itu siapa sih? Kan begitu. Mereka wasiat Rasulullah. Berarti kalau Anda nolong orang biasa saja pahalanya segede itu. Anda nolong orang sakit biasa saja pahalanya besar itu. Bagaimana kalau Anda menolong seorang penuntut ilmu yang mereka adalah banyak calon ulama Rasulullah SAW? Itu menjadikan kelak kita akan bersanding dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga mungkin dari pihak Al-Bahjah Kesehat ini
mohon diseriusi, ini adalah peluang ya. Semakin kita banyak saudara, semakin banyak kesempatan untuk selamat kita nanti di akhirat. Dan juga semoga rumah sakit Paru ini terus sukses, dan yang berjuang di dalamnya diberi ketulusan, keikhlasan, diberi segala keberkahan di dalam keluarga, di dalam diri, dan yang lain. Kemudian yang perlu kami hadirkan lagi adalah meningkatkan ukhuwah di dalam. Untuk menegakkan syariat itu adalah dimulai daripada rohaniat. Jadi semua warga, keluarga besar rumah sakit ini bagaimana sebisa mungkin terus kita meningkatkan ukhuwah di dalamnya. Itu nanti yang menjadikan kita itu berjuang tuh nyaman. Sehingga di saat ada yang perlu ditegur nggak akan marah. Karena apa? Dia dengan Allah. Kemudian kalau sudah terjalin makna cinta dan kasih di sebuah perkumpulan, maka orangnya nyaman. Jadi bekerja itu nggak hanya sekedar 6 jam. Seandainya jatah kita kerja 8 jam, nggak sampai 8 jam. Lebih pun kita akan nyaman. Apalagi kita berurusan dengan orang yang, mohon maaf, orang sakit kan, ada cemberut, ada ini yang memang bisa saja marah, sudah kita obati marah. Tapi karena kita lingkungannya sudah lingkungannya mendukung, saling mencintai karena Allah, maka ini indah. Bahkan dikatakan sebelum masuk surga sudah kayak terasa di surga. Sehingga hindari berikut ini. Hindari berikut ini, jangan ngomongin kejelekan siapapun. Baik kejelekan kawan sesama pejuang atau kejelekan pasien. Apalagi sesama pejuang saling menjelekan, saling mengolok, saling menggunjing. Jangan lihat. Budayakan di saat bertemu adalah dengan ucapan salam, assalamualaikum. Yang penuh dengan hormat, yang mananya doa, tegur sapa yang baik. Masya Allah. Kemudian juga dengan pasien, ini akhlak kaum pasien, subhanallah. Insya Allah sudah dijalankan, hanya kami menambahkan saja, subhanallah. Tepukan tangan seorang dokter atau seorang perawat di pundak orang yang lagi jaga orang sakit adalah seperti seteguk air di saat kita berada di padang pasir. Menyejukkan sekali. Cukup menepuk saja, mengatakan, aduh ibu, insya Allah. Sabar, luar biasa. Menyapa saja luar biasa indah. Dia sedih, ibundanya sakit, ayahnya sakit. Coba kalau sudah suasana begini kayak di surga di rumah sakit. Kayak surga di rumah sakit. Dan kita pengen suatu ketika semoga dari rumah sakit Paru ini bisa terus bekerja sama dengan Al-Bahjah, mendukung sampai Al-Bahjah nanti juga punya rumah sakit. Jadi rumah sakit Paru ini cabangnya Al-Bahjah, bukan cabang manajemen, tapi cabang rohaniat. Pembimbingnya adalah dari para dokter-dokter di rumah sakit Paru ini, pembimbingnya, pendukungnya, semuanya sampai terwujud satu rumah sakit yang Anda inginkan selama ini. Anda kan yang berada di rumah sakit Paru kan menginginkan rumah sakit Islami, rumah Paru berjaya Islami, dan kita juga ingin bahwasanya suatu ketika nanti untuk bisa melayani santri dengan baik. Intinya inilah yang kami ingin sampaikan. Terima kasih kepada semuanya mengundang kami dan juga mendengar akan ada kerjasama, dan kemudian Pak Direktur dan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai di sini kami tidak perlu panjang lebar. Tolong jaga ukhuwah indah. Kemudian saya tambah lagi satu. Zamannya kan zaman Masya Allah informasi. Pastikan kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita berbicara yang baik. Jangan komentar yang jelek, video atau apa saja. Jangan berkomentar yang jelek, ganti dengan doa. Mungkin ada orang mencaci kita, mengolok kita, memfitnah kita. Bisa tidak kita berubah? Ya Allah, dia telah mencaci saya, dia telah mengolok saya. Ampuni dia, jaga keluarganya, berikan segala kebaikan. Allah, kalau Anda sudah begitu adalah Anda waliullah yang berjalan di atas bumi. Kalau sudah kita membiasakan begini, nggak akan ramai dunia ini dengan problem persengketaan. Karena permasalahan kita itu sering latah komentar juga. Sering latah kita itu menanggapi sesuatu yang nggak boleh ditanggapi. Kadang gunjingan seseorang kita turuti. Nggak, setiap ada orang mengajak ngomongin kejelekan seorang, kita tutup. Mohon maaf ya akhi, amal saya sedikit, saya nggak bisa diajak gunjing, habis amal saya nanti. Kemudian di saat ada orang yang melakukan kesalahan, yuk itu doakan. Bukan caci maki dan bukan olok-olokan. Bukan manhaj kita. Bukan cara hidup kita mencaci dan mengolok. Nah ini, bahkan sebaliknya, kalau ada orang mengolok, kita mencaci, jangan dibalas. Bisa tidak kita membalas dengan doa, panjatan doa, bahkan di tengah malam, waktu yang paling istimewa. Ya Allah, teman sekerjaku, ya Allah, tadi aku dengar dia ngomong jelekit.
Dia menfitnah aku ya Allah. Jaga keluarganya jangan sampai terfitnah. Ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran. Allah, dia akan disadarkan oleh Allah dan Anda akan sejuk hati Anda bersih, Anda istimewa. Inilah yang harus kita hadirkan kehidupan zaman ini, zaman media sosial, zaman berita, zaman informasi yang begitu gampang masuknya. Kalau kita tidak punya ilmu kebal semacam ini, kita akan mudah ke bawah, mudah berkomentar, sehingga mudah bercekcok di luar. Kalau sudah mudah cekcok di luar, sampai ke bawah ke rumah kita. Sehingga dengan istri pun juga demikian, dengan saudara pun demikian, na'udzubillah, akan menjadi sebuah permusuhan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga indah selalu. Rumah sakit Paru indah, sukses dunia akhirat. Saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Doa bismillah. Masya Allah. Langsung doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami ya Allah dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, mereka ini ya Allah, mereka menginginkan kebaikan, maka berikan kebaikan kepada diri mereka, keluarga mereka ya Allah. Mereka setiap hari ngurusi orang sakit, kami mohon jaga kesehatan mereka ya Allah. Jaga kesehatan mereka ya Allah. Mereka harus mengurusi orang sakit, jangan sampai sakit mereka ya Allah. Dan berikan ketulusan dalam berjuang ya Allah, dan berikan segala kebaikan dalam rumah dan keluarga mereka. Seperti Engkau janjikan, yang mengurusi orang sakit, maka yang mengurusi hamba-hambamu akan kau urusi mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga hati kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami. Jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, menfitnah kami, menggunjing kami, ya Allah, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jangan sisakan kebencian dan dengki di hati kami, ya, dendam di hati kami. Tidak, kami ingin lapang hati dengan mereka. Kami ingin bertemu dengan mereka dengan senyum, ya Allah, dengan kasih dan cinta, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kesuksesan rumah sakit ini. Yang berjuang di dalamnya, berikan ketulusan. Jadikan ya Allah ini rumah sakit yang membawa pahala, membawa kemuliaan, menghantarkan semua yang berjuang di dalamnya menuju surga-Mu. Dan siapapun yang berobat di tempat ini, Allah, siapapun berobat di tempat ini, Engkau Maha Kasih, Allah. Berikan ya Allah obat lahir dan batin. Seperti Kau sembuhkan jasadnya, maka sembuhkan segala penyakit hatinya, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, abadikan jalinan ini, perkumpulan ini, perkenalan ini, mulai di dunia hingga kelak di surga. Jauhkan kami dari fitnah dan menfitnah. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan angkat wabah dari kami ya Allah. Ganti dengan kesehatan dengan kasih sayang Allah. Ganti dengan kesehatan dengan kasih sayang ya Allah. Dan beri ketabahan kepada mereka yang saat ini berjuang di dalam kesehatan ini, kekuatan iman, kekuatan lahir, kekuatan batin ya Allah. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke. Sudah. Pak Direkturnya datang. Hah? Menyapa dulu ya. Hah? Ada Bu ya, ada. Beliau Dr. Hadi. Masya Allah. Pak Direktur. Waalaikumsalam. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Senang sekali. Allah balas segala kebaikan. Allah tahu yang ada di hati, niat baik. Allah jaga keturunannya semuanya baik-baik semuanya. Makasih semuanya. Allah jaga kesehatan. Terima kasih. Ini adalah ide bagus silaturahim begini. Allah balas segala kebaikan. Subhanallah. Senang sekali. Ya Allah, jazakumullah. Harus ketemu nanti kalau suasana normal, kita rasain sambal di pondok. Dan yang itu semuanya ibu-ibu solehah, mbak-mbak solehahnya ikut. Makasih banyak. Makasih banyak, mohon doa selalu. Damai, tentram semuanya, bahagia semuanya. Sama-sama, maka silahkan dilanjut. Masya Allah, jazakumullah. Makasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya.